Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap penuh sukacita karena kasih Allah senantiasa menyertai Anda. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Kedua Prapaskah. Kita akan mendengarkan Sabda Allah melalui kitab Yesaya, bab 1, ayat 10, dan ayat 16 sampai 20, serta Injil Suci menurut Matius, bab 23, ayat 1 sampai 12. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita juga akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Fredericus Jelahu Maigahoaku, PR. Saya yakin para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik sudah sangat mengenal sosok Romo yang akrab disapa Romo Edi ini. Nah, mari kita sapa lebih dulu kandidat doktor manajemen pendidikan ini ya. Apa kabar Romo Edi? Kabar baik, Bu. Dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, kabarku baik-baik. Terima kasih Romo, di antara kesibukan Romo menyelesaikan disertasi, Romo senantiasa berkenan untuk hadir dalam acara ini dan menjumpai para pemirsa setia Oase Rohani Katolik. Baik, Romo Edi, seperti biasa kita akan mengawali dengan doa pembuka. Silakan, Romo Edi yang memimpin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, mari kita awali permenungan kita pada kesempatan ini dan kita awali dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh kasih, kami bersyukur atas masa berahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, masa Prapaskah, masa di mana kami diberi kesempatan untuk melakukan pertobatan melalui doa, melalui puasa dan pantang, serta melalui perbuatan amal kasih. Kiranya Engkau menyertai kami, menguatkan kami, dan kiranya melalui firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini semakin membuat kami kuat dan teguh berkomitmen dalam mendekatkan diri kepadamu dan mengusahakan kekudusan dalam hidup kami, juga untuk saudara-saudari yang kami layani. Sertailah kami dalam permenungan ini, dan juga semua pemirsa yang menyimak dan mengikutinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, terangilah mataku agar aku jangan tertidur dalam maut, jangan sampai musuhku berkata, dia telah kukalahkan. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah, dan baiklah, kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah.
Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Mari kita siapkan hati untuk bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perhatikanlah, perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat, supaya mereka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Edi, dari kitab Yesaya yang kita dengar tadi, kita mendengar Sodom dan Gomora diingatkan untuk selalu berpaling dari segala kejahatan. Karena Allah akan mengampuni kesalahan bila mereka bertobat. Inspirasi iman apa yang hendak Romo sampaikan kepada kami? Baik, terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada. Inspirasi yang hendak diangkat melalui bacaan-bacaan suci yang tadi kita dengar, terutama memberikan fokus atau nasihat kepada para pemimpin. Dan kalau kita membacanya, maka inspirasi paling utama adalah pemimpin sebagai pelayan. Kalau kita mau tampil sebagai pemimpin, maka kita pada dasarnya, pada hakikatnya adalah seorang pelayan. Pelayan seperti apa? Ini inspirasi yang baik untuk kita renungkan. Kitab suci atau bacaan suci yang kita dengar hari ini akan menunjukkan kepada kita spiritualitas pemimpin seperti apa. Dan pelayan itu menjadi sesuatu yang menjadi inti dari kepemimpinan itu sendiri. Pelayan yang keluar dari kasih, dari cinta, seperti Allah sendiri yang mau melayani manusia yang paling lemah dan mengangkat kita semua kepada kekudusan. Jadi sebuah pelayanan yang mengalir dari cinta. Mari kita menyimak atau melihat fenomena sosial kita berkaitan dengan pemimpin. Dalam perkembangan sosial terakhir, kita tahu bahwa tahun 2023 ini, khusus konteks Indonesia kita, itu menjadi tahun politik. Dan apa yang terjadi dalam tahun politik ini adalah gonjang-ganjing seputar kepemimpinan dan pemimpin yang mau kita pilih yang menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia ini, atau dalam bernegara itu disebut memilih presiden. Dan ini merupakan satu pimpinan yang tertinggi di negara kita ini. Karena itu menjadi sangat penting, sangat strategis. Dan karena kita menganut paham demokrasi, maka pemimpin itu adalah orang yang dipilih oleh masing-masing konstituen untuk kemudian menjalankan kedaulatan negara. Jadi ada sebuah tukar-menukar trust antara warga negara dengan orang-orang tertentu yang dipercaya untuk menjalankan mandat, menjalankan amanat dari rakyat. Nah, dalam konteks seperti itu, lalu kita harus memilih pemimpin yang tepat. Nah, kita lihat ketika kita mau memilih orang-orang yang merasa diri cocok untuk memimpin, kemudian berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya, saya yang cocok, dan seterusnya. Tapi di atas semuanya itu kita lalu melihat ada proses politik yang berjalan dengan bagus, tapi juga ada yang membingungkan, membuat kita bisa jadi kehilangan arah dan tidak tahu mana pemimpin yang sungguh-sungguh dan pemimpin yang lebih mencari kekuasaan saja. Karena itu baiklah dalam permenungan kita kali ini kita juga mau merefleksikan pemimpin itu seperti apa. Bukan saja untuk tahun politik ini, tetapi terutama kita mau menimba semangat kepemimpinan itu. Karena dalam arti tertentu kita semua adalah pemimpin. Pemimpin di keluarga, pemimpin di tempat kita bekerja, atau di satuan unit tertentu dalam tempat kita bekerja, atau bahkan pemimpin bagi diri sendiri. Karena itu spiritualitas seperti apa
yang bisa merangkum sebuah semangat atau semangat dasar dalam memimpin atau menjalankan kepemimpinan. Nah, dalam masa Prapaskah ini, minggu yang kedua ini, kepada kita disodorkan sebuah nasihat yang baik berkaitan dengan pemimpin. Saya mulai dari apa yang diungkapkan Yesus dalam bacaan Injil tadi. Hal yang menarik adalah ia langsung menunjuk kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu yang pada saat itu didaulat untuk atau dipercaya untuk menduduki kursi Musa. Dalam arti merekalah yang menjalankan kepemimpinan spiritual, rohani, dan mengajarkan banyak hal baik. Dan itu telah mereka lakukan. Tetapi ada satu kritik yang diberikan Yesus yang menarik bagi kita. Kita harus ikut, orang Yahudi diajak untuk ikut apa yang diajarkan. Tetapi jangan mengikuti perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melaksanakan. Nah, ini juga menjadi sebuah godaan besar bagi para pemimpin. Ketika mereka lebih banyak berkata-kata, berteori, berbicara, memukau orang dengan kata-kata. Tapi dalam pekerjaan atau tindakan nyata untuk mewujudkan kata-katanya itu, seringkali mereka hanya mewajibkan orang lain, sementara mereka sendiri tidak melaksanakan. Bahkan Yesus mengatakan mereka mengikat beban-beban yang berat untuk orang lain pikul, sementara mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dan ini sesuatu yang sifatnya ironi bagi masyarakat Yahudi pada masa itu. Dan kritikan ini tentu membawa rasa tersinggungan pada pimpinan, baik pimpinan rohani, spiritual, maupun pimpinan politik pada saat itu. Karena itu juga menjadi sesuatu yang menuntut mereka untuk berubah secara radikal. Untuk orang-orang yang mempunyai kerendahan hati, kritik Yesus ini menjadi suatu masukan yang sangat berharga, supaya mereka bisa mengembalikan marwah atau hakikat kepemimpinannya kepada sebuah pelayanan dan bukan untuk motivasi lain seperti motivasi egosentrik, memperkaya diri atau sekedar mencari popularitas diri, tetapi kepemimpinan itu dikembalikan kepada konsep melayani. Barang siapa mau menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan ini nasihat rohani yang baik sekali untuk para pemimpin. Namun kita melihat bahwa justru pemimpin-pemimpin Yahudi pada masa itu nyaman dengan situasinya. Mereka memimpin dan kemudian dengan kata-kata yang bagus, ajaran yang bagus, tetapi menyembunyikan perilakunya. Dan ini menjadi satu skandal dalam lingkungan sosial masyarakat. Dan Yesus mengungkapkan hal itu. Dan ketika mereka sebagai pemimpin mengajarkan tanpa melakukannya, itu menjadi sesuatu yang berbahaya bagi mereka sendiri. Karena kecenderungan seperti ini akan membuat para pemimpin itu justru keluar dari ajaran Tuhan sendiri. Karena mereka lebih mencari apa yang mereka inginkan sendiri. Nafsu egosentriknya, nafsu berkuasanya lebih berperan dalam kepemimpinan seperti itu. Nah, karena itu para pemimpin akan mudah disesatkan ketika mereka tidak kembali kepada spiritualitas pemimpin sebagai seorang pelayan. Dan itu kelihatan dalam nasihat yang diungkapkan dalam bacaan pertama. Kita lihat itu penggunaan istilah hai manusia Sodom, hai manusia Gomora. Itu adalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa tragedi yang terjadi di Sodom dan Gomora berkaitan dengan kejahatan mereka, terutama adalah penyembahan berhala. Ketika mereka mau menggantikan Tuhan dengan
sesembahan mereka sendiri, Tuhan yang mereka ciptakan sendiri, yang lahir dari pikiran, yang lebih kepada nafsu dirinya sendiri untuk menguasai orang lain. Dan ketika kepemimpinan dilandasi oleh nafsu egoistik, nafsu berkuasa, maka yang terjadi adalah kekacauan. Akan terjadi perebutan kekuasaan. Dan secara sosial itu akan menimbulkan dominasi kelompok satu terhadap kelompok yang lain. Dan ini akan membawa kehancuran dalam kehidupan manusia. Dan seperti yang tadi dikatakan dalam nasihat bacaan pertama itu, supaya para pemimpin memperhatikan terutama kelompok sosial yang paling lemah. Karena kelompok sosial itu ya yang paling tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika ada situasi-situasi ketidakadilan sosial. Dan mereka itu akan menjadi korban pertama. Dan fungsi para pemimpin adalah memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling lemah, yang paling rentan menjadi korban itu diselamatkan, diangkat, dan dibebaskan. Dan ini menjadi tugas pemimpin. Namun seringkali para pemimpin tidak sampai kepada tanggung jawab ini. Dan mereka lebih fokus pada bagaimana mempertahankan kekuasaan. Dan ini juga yang menjadi kritik bagi kita semua. Dan saya kira nasihat baik dari bacaan Injil maupun dari bacaan pertama yang tadi kita dengar sungguh memberikan inspirasi bagi kita pemimpin-pemimpin, baik pemimpin dalam kapasitas kita masing-masing, baik dalam urusan rohani maupun urusan duniawi, urusan keagamaan maupun urusan politik, urusan pendidikan. Kita semua sebagai pemimpin, kita diajak untuk melayani seperti Tuhan sendiri melayani. Dalam arti pelayanan itu bersumber dari kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita manusia, maka Ia melayani kita. Ampuni, membuka peluang untuk kita menjadi semakin baik. Membimbing, menuntun hidup kita. Itu adalah bentuk pelayanan karena kasih, karena cinta pada manusia. Dan bukan sekedar pelayanan karena keluar dari roh perhambaan. Jadi kita melayani bukan karena perbudakan, tapi kita melayani karena cinta. Nah inilah yang harus menjadi spirit dari kepemimpinan pada dunia sekarang ini. Kita betul-betul mengabdi pada kemanusiaan, supaya manusia itu diangkat kepada kekudusan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan saya kira ini yang menjadi pesan penting bagi kita. Dan yang kedua, selain kepemimpinan sebagai pelayan yang mengalir dari kasih Tuhan, juga kita harus ingat bahwa kepemimpinan itu harus bebas dari motivasi egosentrik dan motivasi nafsu berkuasa. Tetapi kepemimpinan itu harus diarahkan kepada pelayanan pertama demi kebaikan manusia dan kemanusiaannya, dan juga manusia dalam kebersamaannya, atau yang disebut bonum commune atau civil society yang baik, yang bermartabat dan berkeadilan. Baik, terima kasih atas renungannya dan sekaligus mengingatkan kepada kami semua, Romo, seperti apakah kita yang saat ini menjadi pemimpin. Apakah kepemimpinan yang kita jalankan sudah mengabdi kepada kemanusiaan, yang artinya mengusung kepada semangat pelayanan yang berasal dari kasih Tuhan sendiri. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Edi sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan melanjutkan perbincangan iman kita. Dan jangan lupa sesudah nanti renungan, Romo Edi akan menyanyikan sebuah lagu. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Anda masih bersama kami, Romo Frederikus Jelahu Maigahuaku dan saya Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, kritik, atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 08810251334438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan iman kita. Romo dalam renungan di segmen pertama tadi, Romo mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa menjadi pemimpin itu adalah menjadi pelayan, bukan penguasa ya Romo. Dan pemimpin itu melayani bukan menaklukkan. Dan menjadi pemimpin harus mendahulukan kebutuhan serta kepentingan orang lain di atas kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Mari, silahkan lanjutkan permenungan yang Romo sampaikan di segmen pertama tadi. Baik, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita bawa spirit pelayanan itu ke dalam situasi konkret yang kita hadapi. Kita mulai dari apa yang kita lakukan sendiri, terutama berkaitan dengan pastoral kita. Kita semua, baik imam, awam, maupun religius, kita semua dipanggil untuk menjalankan misi perutusan Yesus Kristus. Dan kita melakukannya dalam berbagai macam jenis pastoral yang kita lakukan di gereja kita. Entah kita sebagai warga kelompok, lingkungan, atau kelompok wilayah, atau kelompok paroki, atau juga warga Keuskupan Agung Jakarta ini. Kita tentu dalam kapasitas dan peran kita masing-masing diundang, diajak untuk turut terlibat. Nah, dalam proses itu kita butuhkan sebuah kerjasama yang dalam kerjasama itu tentu ada pemimpin yang akan mengembalakan kita semua dan juga ada sub-sub organisasi yang kemudian juga membantu memperlancar dan seluruh umat dalam gerak bersama itu juga kita bersinergi untuk mewujudkan sebuah pastoral yang sungguh-sungguh melayani. Dan dalam spirit atau semangat sejahtera bersama di Keuskupan Agung Jakarta di Ardasnya tahun ini, saya kira baik sekali kalau kita juga menimba inspirasi dari semangat pelayanan dalam kepemimpinan Kristiani seperti yang diungkapkan dalam bacaan suci hari ini. Seringkali dalam konteks pastoral yang kita hadapi, baik itu umat maupun masyarakat sosial kita melihat ada banyak sebenarnya ketidakadilan sosial. Dan di tengah ketidakadilan sosial itu ada dalam aspek religiositas, keagamaan, ketidakadilan juga dalam bidang sosial ekonomi, dalam pendidikan, dalam banyak matra kehidupan atau dimensi kehidupan kita di masyarakat. Nah, lalu kita sebagai gereja, peran dan fungsi kita. Dan saya kira panggilan kita adalah untuk masuk ke dalam situasi-situasi seperti itu dan memberikan kontribusi dari kekristenan untuk bisa mewujudkan suatu masyarakat yang atau situasi sosial yang berkeadilan sosial. Dan ini menjadi tugas atau tanggung jawab. Nah, mari kita fokus kepada pastoral kita. Pastoral kita selain melayani diri kita sendiri atau anggota jemaat gereja kita, tetapi kita juga harus berani untuk keluar, untuk juga melintasi sekat-sekat keagamaan untuk menjumpai manusia sebagai pribadi di dalam situasi keterpurukannya. Karena itu pelayanan kita seringkali harus bersifat lintas agama, lintas kepentingan, dan seterusnya. Kita mau menjumpai semua manusia yang adalah anak-anak Tuhan, yang menjadi juga tanggung jawab kita untuk membantu dia bisa hidup secara berkeadilan dan juga harkat dan martabatnya juga dijunjung tinggi. Dan untuk itu fokus pastoral kita juga penting untuk kita arahkan kepada kaum yang paling termarginalkan dalam derap arus pembangunan saat ini. Ada banyak kelompok-kelompok marginal di tengah kita. Dan baiklah kalau kita
memberikan fokus yang besar kepada mereka. Dan ini membutuhkan semangat melayani yang sangat kuat dalam diri pemimpin. Kadang pemimpin lari dari tanggung jawab. Ketika ada situasi sosial seperti itu, atau pelayanan kepada orang-orang marginal, ini seringkali tidak mendatangkan keuntungan atau bagi dirinya, atau popularitas tertentu, atau keuntungan apalagi secara ekonomi. Jika kita membantu orang-orang miskin, orang-orang cacat, difabel, terpinggirkan, tidak ada hal yang bisa kita dapat. Tetapi justru dari nasihat Injil, kalau kita membantu orang yang lalu tidak bisa membalas apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita berikan pada mereka, maka Tuhan akan membalas semua. Karena dengan itu juga kepemimpin atau pelayanan kita dibebaskan dari motivasi do ut des. Saya beri supaya saya juga menerima. Karena jika kita punya motivasi yang memberi supaya menerima, maka Yesus katakan, kita sudah menerima upahnya. Dan kita tidak mendapat upah dari Tuhan. Karena itu, Injil suci menasihatkan kita untuk memberikan pelayanan kita yang bersumber dari kasih atau cinta. Dan itu sifatnya tanpa pamrih. Seperti Tuhan sendiri mengasihi kita sehabis-habisnya dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita juga harus mempunyai semangat pelayanan kepemimpinan kita dari semangat kasih Kristus sendiri melalui misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan. Dan itu menjadi jalan keselamatan bagi kita semua, terutama dalam karya dan tugas pelayanan kita sebagai pemimpin atau juga sebagai pelayan di tengah siapa. Jadi kita bukan karena motivasi mau dilihat orang, atau mau supaya disebut rabi, atau mau supaya disebut pemimpin. Tidak. Kita mau melayani dengan setulus-tulusnya. Kita mau ikut ambil bagian dalam kasih Tuhan yang mengalir untuk siapa saja di atas dunia ini. Entah nanti kita disebut pemimpin, disebut rabi, itu soal lain. Tapi itu bukan motivasi kita. Motivasi kita adalah ikut berpartisipasi bersama Tuhan dalam membuat dunia ini menjadi lebih baik. Lebih baik secara personal maupun dalam konteks situasi sosial yang lebih berkeadilan, yang lebih membuka ruang bagi setiap orang untuk hidup dengan baik sesuai dengan harkat dan martabatnya yang mulia. Saya kira ini yang bisa menjadi hal yang kita bawa dalam pelayanan pastoral kita, pelayanan kita. Ya, terima kasih Romo Edi. Sekali lagi kita diingatkan bahwa dalam memberikan pelayanan harus memberikan pelayanan yang berasal dari kasih. Artinya kita juga meneladan Yesus sendiri yang sudah memberikan hidupnya, ditandai dengan pelayanan dan pemberian diri secara total. Yesus mengajarkan bahwa kebesaran pemimpin sejati diukur dari kesediaan seseorang untuk melayani orang lain, memberikan diri dan hidupnya untuk menjadi berkat bagi sesama, terutama untuk mereka yang terpinggirkan. Ya, Romo Edi, sebagai penutup renungan, kami menantikan Romo menyanyikan sebuah lagu. Silakan. Baik, Romo. terima kasih sahabat Wase Rohani Katolik untuk meneguhkan apa yang tadi kita renungkan dan kita dengarkan. Saya mau menyanyikan satu lagu, Ku Mau Iring Tuhan. Jadi intinya dalam pelayanan ini bukan kekuasaan, bukan popularitas, bukan harta benda, tetapi ku mau iring Tuhan. Ku mau ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan
kasih setiamu, hidup dalam dosa, penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Terima Terima kasih, kasih. Romo Edi. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan. Memikul salib dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Para pemirsa, peserta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Edi. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang boleh kita alami dan kita terima pada saat ini. Marilah berdoa. Puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh kasih, karena kami boleh Engkau beri kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami dalam pelayanan kami dan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh ikut ambil bagian untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera, lebih berkeadilan bagi semua orang, bagi semua anak-anak. Kuatkanlah kami dalam masa tobat ini, agar kami semua mampu untuk lebih dekat dengan Dikau dan menjadi abdi-abdimu yang setia. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari Amin. kita mohonkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. kita sekalian, semua orang yang kita doakan, karya pelayanan kita, tugas dan perutusan kita, dan keluarga kita masing-masing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Romo Frederikus Jelahu Maigahwaku, kami Romo Edi. berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo, lagunya indah. Terima kasih.